Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Sudah hari yang ke-17 ya, dikenal dengan nuzulul Quran, pertama sekali Quran turun pada Nabi diperkirakan pada tanggal ini ya, 17 Ramadan di Gua Hiro. Tentu ini merupakan peristiwa sejarah, peristiwa yang besar, tidak kecil, karena Quran itu ya sama dengan buku ya, sama dengan buku kitab ya. Kalau orang Arab bilangnya kitab, kita ngomongnya buku ya. Jadi ada buku petunjuk turun kepada Nabi, yang Nabi ditugasi untuk menyampaikan kepada umat, kepada manusia. Ya, tidak banyak ya. Bukunya itu hanya satu, hanya prosesnya diturunkannya dicicil. Dan dari mulai itulah atau semenjak itulah Nabi merubah dunia ya. Jadi boleh dikatakan satu buku merubah dunia ya. Satu buku merubah dunia. Dia berangkat beserta beberapa orang yang mempercayainya ya, yang meyakininya kepada beliau dan kepada apa yang dibawanya. Dua yang harus dipercayainya. Satu, secara praktek orang harus percaya kepada beliau, bahwa beliau itu betul-betul akan membangun kebaikan. Satu, artinya beliau dipandang dan dipahami sebagai orang baik. Yang kedua, juga konsep ya atau wahyu yang turun kepada beliau juga harus sama-sama dipercayai. Ya, luar biasa hasilnya, Bapak-bapak ya. Dengan beberapa orang, awalnya menggelindinglah paradigma baru, menggelindinglah ide baru, inspirasi baru yang bergulir ke tengah manusia di waktu itu. Dan yang menjadi tempat di mana mereka membangunnya itu adalah di Mekah, yang kita tahu sendiri ya, tidak terdapat istana megah, tidak terdapat pemerintahan yang megah ya. Hanya mungkin kalau perbandingannya hari ini lebih kepada kampung kecil saja kalau dibanding dengan tadi Bizantium yang ada di Istanbul, kalau dibanding dengan Persia waktu itu, dibanding dengan Romawi. Tentu tidak ada apa-apanya Makkah. Dan sampai sekarang pun kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya duit, nanti coba jalan-jalan ke Turki, ke Istanbul, lihat, coba kemudian juga ke Roma, kemudian masuk ke Mekah ya. Itu tidak ada apa-apanya dari sisi bangunan. Dan tahu tidak, menara yang menjulang tinggi di Masjidil Haram dan Madinah itu ide inspirasi awalnya dari negara Turki ya, dari Istanbul gitu. Jadi memang megah sekali, tetapi yang menjadi takjub dan menjadi luar biasanya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan ini bangkit, orang-orang yang tidak diperhitungkan ini memiliki kekuatan, memiliki kelebihan sehingga bisa mempengaruhi dunia.
Itu persoalannya. Ya. Ya. Itu adalah kejadian yang luar biasa fenomenal dan tidak pernah terulang kembali sampai hari ini, ya. Jadi orang-orang kecil berdaya, orang-orang kecil memiliki spirit, ya, memiliki keinginan yang besar, sehingga ya usahanya pun besar. Nah, karena persoalan itu akan sangat digantungkan pada cara pandang kita. Persoalan itu akan digantungkan kepada cara berpikir kita, ya. Maka Allah sering beberapa kali di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang harusnya menjadi unggul, kata Allah, yang harusnya memiliki banyak kelebihan. Kenapa? Karena kamu mengikuti dan memiliki konsep yang Allah berikan, ya, yang kata Allah, ini kalau direkonstruksi, ini kalau diikuti, fala gholibalakum. Kalian tidak akan menjadi orang yang terkalahkan. Kalian tidak akan menjadi orang yang pecundang, ya. Paham tidak? Nah, ini tentu setiap kita hari ini, ya, kalau diizinkan, ya, kalau diizinkan kesempatan, mau tidak menjadi orang yang luar biasa. Tetapi keluar biasaan itu, kecakapan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dia harus diproses. Nah, hanya kadang-kadang orang saat memprosesnya tidak banyak yang melihat, ya, tahu-tahu saat sudah panen lah, atau bapak-bapak lihat anak saudara ini tahu-tahu sudah besar ini, padahal dulunya kecil, padahal ibu ayahnya yang menunggu itu lama sekali menunggu gedenya, hanya orang yang tidak melihat, gitu. Nah, begitupun tadi masalah persoalan, karena begini, apalagi ngomong masalah pola, apalagi ngomong masalah petunjuk, bisa saja petunjuk itu orang tidak mempercayainya, ya. Yang kata Allah, syahrul ramadhanal ladzi unzila bihil qur'anu, ya, hudal linnasi. Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Nah, apakah orang akan mengambil ini sebagai petunjuk atau tidak? Tergantung kepada kepercayaannya. Ya, ya, yang jelas hari ini ojol, semua sopir, semua yang sedang bepergian kemanapun, dengan adanya petunjuk peta yang dibikin oleh Google, ya, yang dibikin oleh Google, itu semua menjadi mudah, ya, semua menjadi mudah. Bayangkan saat di Saudi dulu tahun sebelum Google itu menjual map, menjual petanya, sulit sekali ketemu orang itu. Tapi hari ini luar biasa, dalam satu genggaman, ya, dengan komunikasi seperti yang ada hari ini, mampu menggerakkan, ya, seluruh dunia, kemanapun kita titik mau, berguna sekali. Bayangkan kalau tidak ada petunjuk itu. Nah, apalagi persoalannya kalau petunjuk tadi yang menunjukkan kepada arah kehidupan ekonomi, menunjukkan arah kehidupan yang terhormat dan mulia, menunjukkan kepada arah kesejahteraan. Tentu itu tidak mahal, ya. Tentu itu tidak mahal. Itu sifatnya petunjuk. Nah, tetapi kembali, adanya iman dan adanya wa minhum may yu'minu bihi, kata Allah. Dari sebagian ada yang mempercayainya. Wa minhum man la yu'minu bihi, dan sebagian lagi ada yang tidak percaya. Nah, itu persoalannya. Jadi, ya, kembali lagi, ini menuntut kepercayaan dari kita. Kalau masih belum bisa dibuktikan, ya, ini
sebagai tipsnya saja, kalau masih belum bisa dibuktikan, mungkin ada kekurangan pada diri kita. Bukan ada kekurangan pada petunjuk operasional, dan bukan kekurangan pada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya di zaman beliau. Nah, satu ya. Yang kedua, fungsi Al-Quran juga adalah wabayyinatin minal huda. Nah, jadi kalau petunjuknya nanti kurang jelas, nanti ada beberapa bagian, beberapa surat yang saling menjelaskan satu sama lainnya, ya. Yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Jadi oleh karena itu, kenapa penting Al-Quran ini menjadi materi bersama, ya, menjadi kurikulum bersama, ya. Ini bukan kurikulumnya ustadz, bukan kurikulumnya kiai, bukan. Tapi ini Al-Quran itu adalah kurikulumnya orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimaninya. Karena itu, bismillah, ya. Ini sebagai titik awal dari Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Bagaimana dia dipegang terus, karena jumlahnya 114 surat. Jadi kalau bapak-bapak masih punya sisa umur 30 tahun lagi, harus punya cita-cita untuk menyelesaikan. Ya, sama dengan orang kuliah. Nah, ini tingkat 3 masih belum selesai. Kapan selesainya? 4 tahun sudah masih belum selesai juga kuliah. Nah, ini mungkin malas ya. Tetapi secara umum mereka yang kuliah ingin segera menyelesaikan studinya, ya, ingin segera menyelesaikan tadi pelajarannya. Nah, selama kalau bapak-bapak bisa menyisihkan waktu sejam 2 jam sehari, kalau dikalikan 3 bulan, kalau dikalikan 1 tahun, itu bukan waktu yang pendek, waktu yang sedang dipertajamnya. Ya, kalau Nabi Musa di zaman di surat Al-A'raf itu lebih diceritakan persoalan dengan para pengikutnya, ya, yang ngeyel. Tapi di sini dalam surat Al-A'raf diceritakan juga bagaimana Nabi Musa berbantah, ya, berdiskusi dengan Fir'aun. Nah, beda sisi-sisi sepertinya. Nah, kalau bapak-bapak semakin membaca, ya, diulang-ulang dengan nanti dibantu terjemahnya, ya, terjemahnya dari terjemah yang sudah ada, akan menerima usahanya. Oke, sekian. Bapak-bapak ada pertanyaan tidak? Ada. Pertanyaannya ini dari Assalamualaikum, saya dari Kabupaten Selatan. Maaf mau tanya, saya punya usaha dagang join atau kerjasama dengan salah satu perusahaan. Untuk modal awal dari saya sendiri, dan saya juga punya gaji tetap dan beberapa ekor ternak, sapi, domba. Untuk cara menghitung zakatnya seperti apa? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Malul musyarakati kamalin wahidin. Kaidahnya seperti itu, ya. Jadi sumber pendapatan dari beberapa sumber, ya, kamalin wahidin itu harus disatukan dulu, ya. Dari pohon kelapa 10 dapat, dari pohon pete, pohon jengkol, pohon padi, dari dagang, dari kita menjual jasa, dikumpulkan saja dulu berapa dapat, tidak sebatas nisab, ya. Kalau sudah dapat nisabnya 85 gram emas ke atas, ya sudah, alhamdulillah kita sudah bisa menjadi atau wajib menjadi muzaki, ya. Itu jawabannya. Jadi dari berbagai sumber itu satukan, ya. Dari peternakan dapat, dari peternakan dapat, satukan. Dari dagang dapat 2 juta, dari padi dapat misalkan 2 juta, satukan lagi. Dari bekerja di orang lain dapat 2 juta, sudah 6 juta, ya. Rata-rata misalkan 1 bulan, kali setahun 6 kali 12 72 juta, kalikan 2,5%. Kali setahun 50 juta, 50 kali 2,5% cuma 1.250.000.
Bismillah ya. Oke, ada yang mau tanya di sini nggak? Cukup? Ya. Alhamdulillah kalau cukup ya. Jadi Quran itu berfungsi untuk 3. 1, fungsi sebagai petunjuk. 2, sebagai penjelasan ya dari petunjuk itu sendiri. Jadi dia saling menjelaskan. Yang ketiga, sebagai filter. Jadi Bapak-bapak bisa menyaring ini kira-kira benar tidak, sehat tidak ya. Karena tadi ternyata sholat saja setelah difilter ada sholat yang tidak sehat, sholat yang bencana, sholat yang tidak mengarah kepada sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Mari kita lanjutkan.